Shalom saudara-saudaraku dan teman-temanku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan pada hari ini bertema melayani perasaan Tuhan. Kita menjadi umat pilihan merupakan hal yang sangat luar biasa, sebab kita diberi kesempatan untuk menjadi anak-anak Allah. Untuk itu, kita harus bersedia jadi anak Allah dan berani hidup dalam ketidakwajaran. Selama ini, banyak orang Kristen yang masih hidup dalam kewajaran, sehingga mereka merasa tidak pernah menjadi anak Allah. Pada umumnya, kita berusaha untuk memiliki apa yang dimiliki orang lain, dan terus menggeliat untuk mencapai keadaan yang melampaui mereka dan keadaan dirinya sekarang. Keadaan ini akan membuat manusia terus haus dan lapar akan perkara-perkara dunia, bukan haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Jika kita belum mencapai apa yang dianggap penting, mulia, dan berharga tersebut, kita juga belum merasa lengkap atau utuh. Kegiatan gereja akan membuat jiwa terasa lebih tenang, sebab kita merasa sudah melayani Tuhan. Padahal melayani Tuhan bukan sekedar kita mengikuti kegiatan gereja, tetapi harus melayani perasaan Tuhan, yang artinya kita hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Perlu kita mengetahuinya, kita adalah umat pilihan yang memiliki kesempatan untuk menjadi anak-anak Allah. Tetapi untuk menjadi anak Allah, kita harus mengikuti perlombaan yang sangat diwajibkan, yaitu memiliki iman yang sempurna seperti yang telah dicapai oleh Tuhan Yesus. Iman yang sempurna adalah kehidupan yang mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Terdapat dalam Ibrani 12 ayat 9-10 yang berfirman, selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi mengajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Sangatlah keliru kalau kita memahami kekristenan sebagai jalan yang mudah untuk masuk surga. Menurut kalian, apa sih hidup dalam kekristenan yang sebenarnya itu? Kalau menurut gua pribadi, kekristenan itu adalah jalan yang sangat sukar dan mustahil untuk menjadi anggota keluarga kerajaan, yaitu menjadi anak-anak Allah yang mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Tapi yang mustahil bagi manusia tidak akan mustahil bagi Allah. Gue mau sedikit cerita nih tentang kehidupan gue yang dulu. Hidup gue yang dulu itu sangatlah diambang oleh kehancuran dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena hidup gue yang dulu itu pernah memakai obat-obatan terlarang, belum percaya sama Tuhan, bahkan gue sendiri pernah menganggap Tuhan itu tidak adil. Gue sadar ketika gue sendiri mendengar suara kebenaran dari salah satu pendeta, yaitu Pak Erastus Sabdono. Gue berdoa dan gue membaca Alkitab. Ada satu ayat Alkitab yang gue ingat, yaitu terdapat dalam 1 Korintus 15 ayat 33 yang berfirman, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ketika gue mau bertobat, meninggalkan semua dosa yang gue perbuat, dan gue mau melayani Tuhan, banyak sekali masalah yang gue alami untuk mau bertobat. Kayak teman-teman gue yang bilang ke gue, jangan sok suci lu, gue yakin lu gak bakal bisa berubah. Gue mau ngajak kita semua harus memfokuskan diri pada perlombaan yang diwajibkan dengan menanggalkan semua beban dan dosa yang telah kita perbuat. Selama kita masih terikat dengan beban dosa, maka proses kita mengikuti perlombaan untuk menjadi anak-anak Allah tidak dapat berlangsung dengan baik. Ketika kita masuk ke dalam proses ini,
maka segala sesuatu yang selama ini menurut pandangan kita indah dan berharga akan menjadi tidak berarti sama sekali. Segala sesuatu ya harus kita jadikan sarana demi tercapainya tujuan hidup kita ini, yaitu menjadi anak-anak Allah yang sah, yang hidup dan mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Demikian, apa yang kita lakukan semata-mata untuk kepentingan Tuhan. Kita semakin merindukan Tuhan, sehingga kematian menjadi momentum yang indah, karena kita akan bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua teman-teman.